Teman-teman, kembali lagi bersama Wong Gabut Channel. Nah, di video kali ini saya akan bahas tanaman cabai lagi nih. Ini tentang tanaman yang normal dan tidak normal. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ditanam di belakang. Kemudian ini sudah hampir 1 tahun ya. Ini hanya tinggi sekitar setengah meter lah, atau 50 cm ini. 2 batang ini. Nah, yang normal dan tidak normal itu bagaimana sih? Oke, perbedaannya di sini. Yang pertama, ini sudah lama sekali, tapi masih tingginya hanya setengah meter dan seperti ini. Daunnya juga sudah banyak yang kuning. Tapi untuk buah kelihatannya sih normal, tapi sebenarnya bisa kita lihat ini seperti ini. Apa namanya ya? Kerdil ya, buahnya itu kerdil, kecil sekali, berbeda dengan yang normal. Nah, kalau yang normal lihat ini seperti ini, cukup besar. Nah, jadi sebenarnya tanaman ini bibit ini dari bibit cangkok ya, bibit unggul, tapi masalahnya kurang perawatan. Jadi sekali lagi, walaupun bibitnya super tapi perawatannya kurang, saya rasa juga nggak akan maksimal hasilnya, begitu ya. Nah, ini untuk yang normal. Ini untuk yang normal ya, tingginya 1,5 meter kira-kira, dan buahnya juga beda, buahnya juga sangat normal. Nah gitu ya. Lalu perawatan bagaimana sih yang benar? Seharusnya kalau malam atau sore hari bisa disiram atau disemprot pakai sanyo ya, pakai selang hingga atasnya seperti ini, biar daunnya juga bersih, nggak kotor seperti ini. Ini juga penting untuk perawatan gitu ya. Nah ini, jadi gini teman-teman. Nah ini normal, ini tingginya sekitar 1,5 meter. Ini untuk yang normal, dan kemudian ini untuk yang tidak normal, hanya ini malah kurang dari setengah meter ya, kurang dari 50 cm. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ini nanamnya sama, ditanam bersamaan, kurang lebih hampir, ini bahkan hampir 1 tahun ya. Ini hampir 1 tahun, dan berbeda, tumbuhnya itu berbeda. Yang sebelah sana sendiri itu apa namanya, kurang normal, dan ini juga kurang tahan. Yang normal hanya 1 pohon ini. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau kalian nanam cabai atau nanam apapun, ketika sudah ditanam kemudian hidup, jangan lupa perawatan, itu yang penting ya. Dan ini tidak menggunakan pupuk apapun, tapi untuk pupuk kandang tetap ya, ini ada pupuk kandangnya di bawah itu. Nah seperti itu. Sayang nih teman-teman, kalau sudah punya nanamnya itu pakai bibit yang unggul tadi, bibit super, tapi perawatannya kurang, juga hasilnya nggak maksimal gitu loh. Jadi sangat disayangkan. Harusnya hasilnya seperti ini ya. Ini kan normal karena sempat perawatan, dan ini sempat hampir mati, dirawat hidup kembali tapi gak dirawat lagi. Nah jadi itu, jadi untuk kalian, untuk petani cabai jamu, jadi usahakan tanamannya itu dirawat biar hasilnya itu maksimal teman-teman. Nah seperti itu. Kalian bisa, apa sih tujuannya? Kalau tujuan disemprot sampai atas ini, sampai ujung sini, sampai ke bawah, biar daunnya itu bersih, biar juga merontokkan daun-daun yang kuning seperti ini. Nah, biar merontokkan daun-daun yang kuning seperti ini teman-teman. Kalau disiram dari atas biar rontok ini daunnya. Nah, ini cabainya, buahnya juga beda, agak sedikit sedikit bahasa Indonesia ini, mungker-mungker menurut keriting. Nah berbeda dengan ini yang normal, ini buahnya lurus ya, tapi kalau nggak normal ini keriting, belok-belok buahnya. Nah gitu. Jadi tips dari saya, ketika kamu nanam cabai jamu ini, bibitnya sudah bagus, sudah rajeknya juga sudah pas, menggunakan randu. Ini randunya bahkan hingga sampai besar loh. Ini dulu pasti rajeknya atau turusnya ini kecil, tapi karena sudah lama sekali bisa sampai segede ini. Nah ini sampai segede itu, artinya tanaman ini sudah lama sekali. Lihat ini. Nah ini ya, sorry saya blur. Oke ya, turusnya sudah sebesar itu, berarti ini tanaman sudah lama, hampir sekitar 1 tahun lebih mungkin, tapi hasilnya kurang maksimal. Makanya waktu panennya pun, hasil panennya juga nggak akan maksimal gitu. Jadi tips dari saya itu tadi ya. Jadi kalau sudah hidup ini tanamannya, itu kalian harus melakukan perawatan yang maksimal. Kalau lagi nyemprot itu semprot dari atas teman-teman. Jadi biar daunnya juga bersih, terhindar dari dari hama-hama yang
bisa merusak tanaman ini. Emang lur, sayang lur kalau kalian tidak merawatnya dengan sungguh-sungguh gitu. Oke, saya sebelkan hasilnya ini kalau sudah dijemur. Ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cabai jamu yang sudah kering. Ini ya, seperti ini. Nah, ini hampir kering, ini hampir siap dijual. Ini saya beri contoh aja dalam jumlah sedikit gitu ya. Dan ini harganya lumayan. Di kisaran itu tadi 100 sampai 100 lebih sedikit. Nah, ini teman-teman. Ini hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi cabai jamu ini enaknya kalau jual itu kita nggak perlu kemana-mana ya, sudah ada yang ngambil, ada tengkulaknya sendiri, ada pengepulnya sendiri, itu enaknya. Nah, kemarin saya dengar kabar juga punya salah satu petani cabai di tempat saya itu dapat 15 kg kering teman-teman, dengan harga 95 kalau nggak salah ya, kurang lebih uang 1,5 juta lah, lumayan dalam kurun waktu 15 hari, nunggu 15 hari atau 12 hari teman-teman. Oke gitu. Oke, untuk panennya sendiri seperti apa sih, nanti akan saya ulas di video berikutnya, mungkin bersama Mas Chandra, petani muda cabai ya. Cara yang benar itu bagaimana, apakah dalam keadaan matang betul atau setengah matang, nanti ketika dibuah di pohon seperti ini, apakah ada perbedaannya. Jadi gini teman-teman. Oke, kadang-kadang ada orang yang memanen itu dalam keadaan seperti ini ya, masih hijau seperti ini, apakah bisa dipanen? Bisa gitu ya. Kemudian apakah nanti keringnya nggak sama? Sama. Lalu apa perbedaannya dengan panen yang dalam keadaan buahnya itu kuning atau matang atau merah gitu ya? Apa sih perbedaannya? Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Apakah ada perbedaan hasilnya gitu ya? Nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya gitu ya. Jadi cara panen yang benar itu seperti apa, biar hasilnya juga maksimal gitu. Jadi seperti itu yang tadi sudah dijemur itu. Nah, ini teman-teman yang sudah dijemur ini. Nah, terlihat ini kan masih belum kering ya, ada sedikit merah-merahnya. Berarti ini buah cabai ini dipanen atau dipetik ketika buahnya itu benar-benar memerah gitu ya. Lalu ada orang-orang yang petani-petani lain yang memetiknya ketika masih hijau seperti ini, asalkan besar aja. Nah, itu ada juga. Lalu perbedaannya akan saya bahas nanti di video saya selanjutnya ya. Nah, oke, saya petik satu ini. Nah, ini kan masih semu merah ya, masih belum merah total. Ini bisa dipetik dan hasilnya juga bisa sama gitu ya. Tapi ada perbedaannya nanti di hasilnya begitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang menanam cabai ini ya. Jadi terus dukung channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel saya terus bisa berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Amin.